Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah di GKI. Hai kids. Bersyukur ya kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Betul gak? Nah, kalau gitu kalian pasti semua sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak boleh bosan ya. Setiap hari Minggu kalian pasti sudah siap, sudah berikan hati kalian untuk memuji Tuhan. Yuk, kita akan mulai memuji Tuhan. Kita angkat pujian. It's good to see you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. That you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Sekali lagi lagu ini ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sebelum kita lanjut dalam ibadah pagi hari ini, kita berdoa dulu. Yuk, kita siapkan hati kita untuk berbicara kepada Tuhan. Tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Bapa terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh kembali hadir dalam ibadah. Meskipun kami secara online Bapa, tapi kami mau bersungguh-sungguh beribadah. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami bersungguh-sungguh dalam ibadah ini. Dan kami mau memberikan suara kami yang terbaik, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan, sehingga kami terus bertumbuh mengenal Tuhan, dan kami semakin cinta Tuhan. Ampuni salah kami ya Bapa, segala dosa dan perbuatan kami yang membuat hati Bapa sedih, kami mohon ampun. Dan layakkan kami untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibu mau tanya. Pasti di setiap kita punya sahabat kan? Punya sobat. Sobat kita tuh orang yang terdekat dengan kita. Kita ajak bicara ketika kita sedih, ketika kita senang. Apapun yang kita mau ucapkan yang ada di pikiran kita kepada sahabat kita, kita percaya pasti sobat kita mau mendengarkan. Itu baru sobat yang manusia. Bagaimana kalau sobat kita adalah Tuhan Yesus? Ya, satu-satunya sobat yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Nah, mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
satu-satunya sobat yang setia. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ingat selalu ya adik-adik, sobat yang setia hanya siapa? Tuhan Yesus. Nah, kembali kita akan angkat pujian bahwa Tuhan Yesus itu baik. Allah itu baik. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ingat itu selalu ya adik-adik. Oleh karena itu kita selalu ucapkan, Tuhan Engkau itu Allah yang baik. Allah yang baik yang selalu ada di dalam hatiku, dalam pikiranku. Dan kita selalu berbicara kepada Tuhan setiap hari. Karena Tuhan menunggu adik-adik. Kapan ya adik-adik bicara kepada saya? Nah, kembali kita akan angkat pujian lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita katakan, Yesusku luar biasa. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus itu luar biasa, kita bersyukur karena kita sudah boleh mengenal Tuhan, sudah boleh bercerita apapun dari hati kita kepada Tuhan. Dan kita juga memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Yuk, kita siapkan persembahan yang ada dan kita masukkan ke dalam
tempat yang sudah disediakan nanti akan dibawa ke sekolah minggu ya. Sembari kita memberikan persembahan bagi Tuhan, kita angkat pujian, aku bawa persembahan. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa begitu baik bagi kami. Bapa memberikan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur dan ajarkan kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang tulus. Meskipun kami masih anak-anak, ajarkan kami ya Bapa untuk memberikan lebih lagi untuk Tuhan. Dan kami mengucap syukur setiap saat karena Tuhan baik bagi kami. Terimalah persembahan kami Bapa, yang kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Ya, untuk itu sebelum masuk firman, kita angkat pujian Firman-Mu Pelita. Mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam Hai Kids. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tolong ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tolong kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Biarlah Roh Kudus leluasa berbicara kepada kami. Mampukan kami untuk memahami firman Tuhan yang disampaikan, supaya bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Makasih ya. Kok kamu di situ aja? Opahnya mana? Adik-adik, adakah di antara kalian yang mungkin pernah melakukan seperti apa yang dilakukan anak tadi di dalam video? Ketika menolong seseorang, kita membantu seseorang, dia mengharapkan sesuatu. Bolehkah seperti itu? Apakah harus ketika kita menolong orang lain, kita harus mendapatkan sesuatu? Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat yang ke-8b. Mari kita baca bersama-sama. Ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Matius 10 ayat yang ke-8b. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Sekali lagi ya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Adik-adik, apakah kalian menyadari bahwa kita sudah memperoleh banyak hal dari Tuhan? Kita punya kesehatan, kita punya kepintaran, kita memiliki mama, papa yang mengasihi kita. Kalian mungkin memiliki kakak, adik, teman-teman yang mewarnai hidup kalian. Semuanya itu kalian terima dengan gratis dari Tuhan. Pernahkah kalian membayar untuk itu semua? Tidak, bukan? Kita menerimanya itu secara gratis, secara cuma-cuma dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menolong mama, ketika kita menolong papa, kakak, adik, atau orang lain, ketika kita berbuat baik kepada mereka, jangan pernah kita mengharapkan sesuatu sebagai imbalannya. Adik-adik, masih ingatkah kalian kisah minggu lalu? Ya, Nabi Elisa dengan kuasa Allah menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Kusta Naaman sembuh hanya dengan menenggelamkan tubuhnya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Betapa bahagianya Naaman terbebas dari penyakit yang menakutkan itu. Dan ia pun berjanji akan menyembah Allah Yehova dan meninggalkan berhalanya. Naaman juga tidak lupa menyerahkan titipan raja berupa emas, perak, dan banyak pakaian indah kepada Nabi. Tetapi Nabi Elisa menolak semua pemberian itu. Elisa tahu kesembuhan Naaman berasal daripada Allah dan diberikannya secara gratis. Itu adalah anugerah Allah. Pemberian Allah cuma-cuma, gratis, gak perlu bayar. Jadi Elisa menyampaikannya kepada Naaman juga dengan gratis. Dia tidak meminta imbalan. Matius 10 ayat 8b mengatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Adik-adik, hadiah Naaman, pemberian Naaman yang ditolak oleh Elisa itu bukanlah jumlah yang kecil. Ada emas, ada perak, ada pakaian jubah-jubah yang indah. Tetapi Elisa tidak mau menerima itu semua. Hatinya baik.
Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu karena Tuhan. Kemampuan dia menyembuhkan Naaman itu asalnya dari Tuhan. Dan dia tidak membayar apapun kepada Tuhan. Oleh karena itu, dia menolong Naaman, menyembuhkan Naaman, tidak mengharapkan sesuatu. Nah, adik-adik, ketika kalian melayani Tuhan, kiranya juga memiliki sikap seperti itu. Mungkin ada anak-anak yang lain mengatakan kepada mamanya, "Iya deh Ma, aku mau melayani paduan suara Maranatha Junior boleh, Sangkakala boleh. Tapi nanti kalau habis latihan kita ke mall ya Ma." Atau, "Iya deh, aku mau melayani lewat tari-tarian, tapi uang sakuku nanti nambah ya Ma." Itu pemikiran yang salah adik-adik. Kalian memiliki kemampuan, kepandaian, semuanya itu dari Tuhan. Jadi ketika melayani Tuhan, lewat kemampuan yang sudah Tuhan berikan, lewat kepintaran yang sudah Tuhan berikan, jangan pernah mengharapkan imbalan. Karena Tuhan sudah memberikannya secara cuma-cuma, seperti firman Tuhan tadi. Tuhan sudah memberikannya cuma-cuma. Oleh sebab itu, melayani Tuhan, menolong orang lain, berbuat baik, lakukanlah itu dengan hati yang tulus tanpa meminta pamrih. Gehasi, pembantu Elisa, tidak seperti itu adik-adik. Ia tergiur dengan hadiah Raja Aram. Gehasi berpikir, Tuanku terlalu sungkan dengan Naaman. Kan tidak apa-apa menerima hadiah itu. Kan kita sudah menolongnya. Masa tidak mau menerima pemberiannya? ketika Naaman dan rombongannya pergi belum terlalu jauh dari rumah Elisa, Gehasi segera mengejarnya. Ia buru-buru mengejar Naaman. Ia berbohong katanya. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan bahwa baru saja datang 2 orang nabi dari pegunungan. Tuan minta sedikit saja hadiah itu untuk mereka. Wah, sudah tentu Naaman dengan senang hati memberikannya, karena nabi mau menerima pemberiannya. Oh, silakan, silakan, Kata Naaman senang. Bahkan Naaman menambahkan 2 kali lipat pemberian dari yang diminta Gehasi. Alangkah senangnya hati Gehasi mendapatkan emas, perak, dan pakaian yang indah-indah. Ia tidak tahu bahwa Elisa sudah diberitahu oleh Allah apa yang dilakukannya. Ketika Gehasi bertemu dengan Elisa, Elisa berkata, "Dari mana kamu?" Tidak dari mana-mana. Gehasi berbohong adik-adik. Lalu kata Elisa, "Ingat Gehasi, dengan kamu menerima hadiah Naaman, maka kamu bisa beli kebun, ternak, banyak pembantu. Kamu sudah menerima upahnya menolong orang. Tetapi sekarang penyakit Naaman akan berpindah kepada kamu, kepada anak cucu kamu selamanya." saat itu juga Gehasi garuk-garuk tubuhnya. Ia tertular kusta Naaman. Gehasi sudah menjadi orang yang kaya dengan hadiah itu. Ia tidak perlu lagi menjadi pembantunya Elisa. Tetapi kusta Naaman berpindah kepadanya dan seluruh keluarganya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang pemberian Tuhan yang cuma-cuma buat kita. Oleh karena itu, mari kita melayani Tuhan, menolong orang lain, membantu sesama tanpa pamrih. Ingatlah firman Tuhan hari ini di dalam Matius yang pasal ke-10 ayat yang ke-8b. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma,
berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali ketika kami sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan secara cuma-cuma. Biarlah kami boleh melayani Tuhan, boleh menolong orang lain dan sesama dengan cuma-cuma. Karena apapun yang kami lakukan, kemampuan apapun yang Tuhan berikan, itu kami dapatkan dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Biarlah kita berjumpa kembali minggu depan dalam acara yang sama. Hai Kids. Tuhan memberkati.